Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Pada hari ini Bapak sedang melaksanakan uji kinerja PPG kedua tahun 2020. Ini adalah formulir saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Semoga kegiatan pembelajaran kita ini senantiasa menjadi kegiatan yang barokah. Kemudian nantinya ilmu yang kita dapatkan, yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat dan berkah. Saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Dipersilakan. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iftahana babal futuhi ya Allah. Iftahana babal ridai warrahman. Allahumma atina uluman nafi'an waghfir lana waghfir bi husnil khotimah. Iftah lana babal futuhi ya Allah. Iftah lana babal ridai warrahman. Allahumma atina uluman nafi'an waghfir lana waghfir bi husnil khotimah. Baik. Terima kasih atas doanya, Pak kelas. Saya cek dulu ya kehadirannya. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Rufa. Ada. Bomalia. Aminah, Hadir. Ani, Hadir. Bella, Hadir. Fauzia, Sakit. Husnul Khotimah, Ilmiatul Mufidah, Lina Novita Sari, Marufah, Maryam, Sakit. Meli, Muyassarah, Niswati Sagiyah, Hadir. Nur Afifah, Hadir. Nur Tilawatil Quran, Ada. Nurul Imamah, Rosimah, Hadir. Sitiana, Hadir. Wadatul Munawwarah, Willy Ramayanti, Hadir. Zaratul Aini, Hadir. Alsiatul Fatihah, Yang ke bawah. Hakikatul Maula, Hadir. Musyarafatun Nisa. Hadir. Oh ya. Kita akan mempelajari tentang basis data, ya, tentang basis data. Bapak kemarin sudah membagikan bahan ajar kepada kalian untuk dipelajari ya. Sudah ada semuanya ya. Nah, sebelum kita mempelajari basis data, alangkah baiknya kita merefleksi terlebih dahulu materi yang sebelumnya kita pelajari. Sebelum kita masuk basis data, kita belajar apa di situ kemarin? Tipe data. Tipe data. Ada yang masih ingat enggak? Kira-kira apa saja yang masuk tipe data? Macam-macam tipe data itu apa saja? Ada varchar, ada integer, terus ada string, terus ada apa lagi? Number, dos. Ya, itu adalah macam-macam tipe data dan lain sebagainya, ya. Nah, di sini tipe data itu nanti akan kita gunakan dalam pembuatan basis data. Karena basis data itu dalam
di nilai valuenya pastinya ada tipe-tipe datanya yang harus kita isi, ya. Ya. Kemudian bisa diperhatikan ke depan. Ini adalah kompetisi yang akan kita pelajari. Kompetisi dasarnya ialah menganalisis record, tabel, dan file. Kemudian kompetisi dasar 4.6 membuat record, tabel, dan file. Indikator pencapaiannya dengan mempelajari ini kita diharapkan nantinya bisa menjelaskan tentang file, tentang record, tabel, dan basis data. Kemudian merencanakan basis data sederhana yang terdiri dari beberapa tabel. Kemudian membuat basis data yang terdiri dari beberapa tabel. Tujuan dari pembelajaran kali ini ialah seperti yang ada di depan. Setelah mempelajari ini, kalian diharapkan bisa menjelaskan tentang file, kemudian bisa menganalisis tentang file, record, tabel, dan basis data. Kemudian bisa merencanakan struktur basis data sederhana yang terdiri dari beberapa tabel. Kemudian yang terakhir, bisa membuat struktur basis data yang terdiri dari beberapa tabel. Itu adalah tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bisa dimengerti, ya? Ya. Terima kasih. Kita masuk ke materi. Sebelum kita mempelajari basis data, kita harus tahu dulu hal-hal berikut. Di antaranya yang pertama adalah kita harus tahu dalam basis data itu ada data value atau nilai data. Nilai data itu seperti yang ada di depan adalah data aktual atau informasi yang disimpan pada setiap data, elemen atau atribut. Kemudian contohnya seperti halnya atribut nama siswa. Kalian tahu atribut kan? Sudah dipelajari sebelumnya kan ya? Apa atribut itu? Gimana? Perlengkapan. Atribut siswa itu adalah perlengkapan siswa. Tapi kalau di dalam data yang namanya atribut itu seperti ciri-cirinya siswa. Apa saja kalau seperti contohnya. Kalau atribut siswa itu apa saja? NIS. Nama. Apa lagi? Alamat. Jenis kelamin. Tanggal lahir. Tempat lahir. Ada lagi? Banyak sebenarnya kalau kita mau membuat yang paling lengkap. Mulai dari datanya orang tuanya, kemudian rumahnya di mana, alamatnya di mana, dusunnya di mana, itu juga bisa. Anak keberapa itu termasuk atribut. Jadi itu yang disebut dengan atribut. Nah, di sini nanti akan diisi sebagai nilai data. Kemudian yang selanjutnya, file. File itu adalah kumpulan dari karakter yang membentuk satu arti. Maka jika terdapat file misalnya seperti nomor barang atau nama barang, maka yang dipaparkan dalam file tersebut harus yang berkaitan dengan nomor barang atau nama barang. File itu hampir sama dengan kolom, ya. Kata lain daripada kolom. Jadi kalau kita mau membuat nama file, maka namanya harus berkaitan dengan karakter yang ada di dalamnya. Kira-kira kolom itu akan diisi apa? Maka nama file itu berkaitan dengan isinya. Seperti kalau nanti isinya itu nama siswa, berarti di atas diisi dengan nama atau nama siswa. Kalau di kolom itu diisi dengan alamat siswa, berarti nanti nama filenya adalah nah itu artinya nama file harus berkaitan dengan isinya.
Atau juga bisa fil itu didefinisikan sebagai tempat atau kolom yang terdapat dalam suatu tabel untuk mengisi nama-nama yang akan diisikan. Ya? Ada pertanyaan? Masalah ini dulu. Kalau tidak ada, Bapak lanjutkan dulu. Nanti diskusinya kita lanjutkan setelah materi Bapak sampaikan, ya. Kemudian selanjutnya yang berkaitan dengan basis data itu adalah record. Bisa dibacakan? Saya kalau baca terus ini saya capek ini Bapak ini. Ada yang bisa bantu baca? Dipersilakan. Record adalah kumpulan fil yang sangat lengkap dan biasanya dihitung dalam satuan baris. Paham tidak? Dengan yang dibaca siapa barusan? Niswati Sagia. Paham tidak? Ada yang bisa menjelaskan? Terus lanjutkan dulu bacanya. Tabel adalah merupakan kumpulan dari beberapa record dan juga fil. Itu adalah record. Record itu bisa diartikan isi ya, isi yang ada di dalamnya itu. Record itu seperti nama orangnya itu record itu, ya. Bukan barisnya tapi apa? Isinya itu yang dimaksud dengan record. Yang ada di dalam fil itu namanya record. Tuh. Kemudian kalau tabel berarti kumpulan dari record dan juga fil. Jadi tabel itu sudah lengkap. Kalau yang disebut tabel itu sudah lengkap, sudah ada recordnya, sudah ada filnya, sudah ada kolomnya, sudah ada barisnya. Itu yang disebut dengan tabel. Kemudian basis data. Basis data itu dibangun dari dua kalimat, yaitu basis dengan data. Basis itu adalah markas atau gudang, pusat, itu namanya basis. Kalau seperti halnya dalam dunia militer ada basis tentara, berarti di situ tempatnya tentara berkumpul. Basis namanya. Markasnya, markas. Kalau kamu menonton film-film di India itu kan ada markasnya biasanya. Wah, itu seperti itu basisnya. Kumpul di situ semuanya. Kalau basisnya nanti diserang maka mati itu semua tentara. Kalau data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia. Jadi kalau manusia itu datanya berkaitan dengan apa? Hampir sama dengan atribut yang saya jelaskan tadi. Manusia itu yang berkaitan dengan manusia itu apa saja yang berkaitan. Misal kalian kan manusia juga kan? Iya. Tapi satu persatu ada namanya, ada alamatnya, ada tanggal lahirnya. Itu adalah data. Misal datanya siapa ini? Nur Tilawatil Quran. Datanya Tila. Apa saja datanya yang dimiliki oleh Tila? Saya minta datanya Tila. Nanti akan disampaikan datanya apa saja. Namanya, nama lengkapnya siapa? Nah, alamatnya mana? Tanggal lahirnya di mana? Tempat lahirnya di mana? Orang tuanya siapa namanya? Seperti itu. Kemudian tinggi badannya berapa? Berat badannya berapa? Atau kalau perlu, apakah dia nanti mengandung lemak atau tidak? Apakah dia tinggi darah atau tidak? Itu nanti ada datanya kalau mau. Tapi itu data-data seperti itu. Kalau ada tinggi badannya, darah tingginya, lemaknya berapa, itu biasanya kalau di dunia medis ya. Kalau di sekolah ya tidak terlalu dibutuhkan. Kita tidak mau tahu apakah ini kena penyakit atau tidak, yang penting sekolah dulu kan ya. Atau bisa juga basis data itu dapat diartikan sebagai berbasis pada data, tapi secara konseptual database diartikan sebagai koleksi atau kumpulan data yang saling berhubungan. Jadi itu adalah basis data, kumpulan dari beberapa data. Di sini kelas 2 RPL kan ya? Berarti kan ada basis datanya. Artinya basis data itu untuk data kelas 2 itu apa saja yang dimiliki. Nah,
Di situ ada pusat datanya untuk kelas 2 yang berkaitan dengan itu. Semuanya itu nanti berhubungan, ya. Tiap data itu saling berhubungan. Kalau nanti mau membangun relasinya, tinggal dibangun relasinya. Ini nama siswanya ini dihubungkan dengan identitas orang tua, dihubungkan lagi dengan pekerjaannya orang tua, dihubungkan lagi dengan riwayat pendidikannya, itu direlasikan seperti itu. Jadi ada data siswa, ada data orang tua, ada data pekerjaan orang tua, kemudian ada data riwayat pendidikan. Itu kan kalau kita gambarkan seakan-akan di situ ada 4 tabel. Nah, dari masing-masing tabel itu direlasikan, ada relasinya nanti. Ini berhubungan dengan siapa? Oh, ini berhubungan dengan ilmi, berarti itu ada relasinya di situ. Kita bisa bangun di basis data. Kemudian disusun menurut aturan tertentu secara logis sehingga menghasilkan informasi. Jadi tujuannya itu, tujuan akhirnya agar kita bisa tahu informasi. Kalau kita punya data akan tahu informasinya. Kan iya kan? Kalau kamu mau tahu saya, kamu harus cari dulu datanya saya. Saya mau lebih kenal dengan Pak Mul misalnya. Maka minta dulu ke Bu Gus di kantor. Bu, minta datanya Pak Mul. Nah, nanti kamu lihat. Oh, namanya Pak Mul ini. Oh, tanggal lahirnya ini, berarti Pak Mul umur ini. Berarti kan kamu sudah dapat informasi baru. Oh, nama orang tuanya ini, nama bapaknya ini. Oh, alamatnya di sini. Oh, berarti dia tetangga saya. Itu kan artinya di situ kita mendapatkan informasi. Jadi itu fungsinya data seperti itu, ya. Paham ya? Nah, ini contoh daripada tabel. Di situ ada record, ada fill, ada value. Yang nomor 1 itu record. Jadi record itu seperti kalau di situ di penjualan F001, F002 itu adalah recordnya. Kode barangnya itu juga masuk record B001, B002. Kemudian kalau fillnya yang di atasnya ini fill, ya, fill ini nama kolomnya, ya, fill. Faktur ini fill, kode barang ini fill. Bukan isinya ya, maksudnya kolomnya ini. Kolom faktur ini disebut dengan fill. Kolom kode barang, kolom ke quantity, kemudian yang di bawah yang barang ini kolom kode barang, kolom nama barang, harga itu adalah disebut dengan fill. Kalau value nilai seperti ini 500 GB, ini adalah nilainya. Ngerti? Bisa paham ya? Ngerti ya? Ada yang tidak paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Paham semuanya? Atau mungkin ada undang-undang di dalam hatinya ditanya. Tidak apa-apa, santai. Tingkatan basis data. Tingkatan dalam basis data. Data itu dimulai dari yang paling bawah dulu. Di situ ada karakter. Kamu tahu karakter? Karakter itu seperti apa? Kalau dalam komputer karakter itu seperti apa? Ukuran besar kecil. Ukuran besar kecil. Ada yang lain? Contohnya seperti apa karakter itu? Hah? Seperti huruf, number. Itu disebut dengan karakter. Kemudian setelah ada karakter, naik lagi ke atasnya ada fill atau atribut. Apa fill tadi? Apa fill yang maksud fill itu? Kolom. Kemudian naik lagi ke atasnya ada record atau tuple. Apa record? Hah? Isi daripada fill. Kemudian ada tabel. Apa tabel? Nah, setelah itu lengkap semuanya, baru bisa dikatakan sebagai database. Itu urutannya seperti itu. Jadi kalau kita mau buat database, dimulai dulu dari bawah itu, dari karakter, fill, record, kemudian tabel. Urutannya seperti itu, dari yang terkecil.
Komponen-komponen sistem basis data. Ada beberapa komponen yang harus kita miliki dalam membangun basis data. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Terus, nah, ada yang bisa mencontohkan perangkat keras itu seperti apa? Komputer. Terus, keyboard, CPU, monitor. Apa lagi? Desktop, mouse, desktop, laptop. Oh iya, saya salah dengar. Saya soalnya pakai masker. Apa lagi? Apa lagi? Staf kontak. Staf kontak. Oh iya ya, kalau tidak ada aliran listriknya nggak bisa juga, nggak hidup. Iya. Masuk akal. Tapi itu tidak terlalu istilahnya apa ya? Tidak terlalu signifikan lah. Soalnya kalau seperti laptop itu tidak butuh stop kontak. Mungkin ya pertama kali mau dihidupkan harus dicas dulu. Itu yang hardware. Kemudian yang software. Contohnya seperti apa? Aplikasi apa saja? Maksudnya untuk membangun basis data itu aplikasi apa saja? Access, SQL, SAM, apa lagi? Java, apa bisa ya? Bing. Terus, pinter rumahnya ya, ini kelas 2 ini. Saya salut. Saya belum tahu itu sebenarnya itu apa, tapi ternyata kalian sudah pandai, bisa mencari informasi lebih dulu. Bagus, ya? Ya itu seperti itu. Artinya kalian jangan hanya terfokus kepada materi yang Bapak sampaikan. Kalian bisa mencari informasi di luar, di internet atau di mana, di buku, di perpus banyak. Kalian bisa baca di situ. Artinya kelas 2 tidak hanya tahu materi ini saja, bisa mengetahui juga materi-materi yang akan dipelajari di kelas berikutnya. Itu tidak apa-apa. Namanya juga ilmu. Lanjut. Langkah-langkah membangun basis data. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan tujuan atau tema database. Kita mau buat basis data itu tujuannya apa? Apakah untuk misal untuk membuat informasi tentang siswa? Nah, berarti itu kan ada tujuannya. Kemudian setelah itu tentukan tabel-tabel yang diperlukan. Setelah kita menentukan tujuannya, kalau mau membuat data siswa, tabel apa saja yang dibutuhkan? Nah, seperti namanya, siswa kan harus ada namanya kan? Kalau tidak ada namanya itu namanya siluman. Ada namanya. Kemudian tentunya harus punya alamat. Kalau tidak punya alamat kasihan nanti, berarti dia tidak punya rumah, harus kita bantu kalau seperti itu. Harus ada alamatnya, ada tanggal lahir. Kenapa gua harus ada tanggal lahirnya? Ya karena manusia semuanya dilahirkan. Tidak mungkin tidak punya tanggal lahir. Kemudian setelah itu ada apa lagi? Nomor induk. Nah, harus ada nomor induknya. Kemudian ada nama orang tuanya. Kemudian harus ada jenis kelamin. Ini wajib ini, kalau tidak ada jenis kelaminnya ini bisa kategori apa kalau? Baik. Hah? Masuk kemana itu? Apa ke cewek, apa ke cowok? Takutnya nanti jadi jadian, jadi cewek, jadi cowok. Nah itu, setelah kita menentukan tujuan, kemudian tentukan tabelnya yang dibutuhkan itu apa saja. Kemudian setelah itu tentukan fil-fil yang dibutuhkan di dalam masing-masing tabel. Nah, sama dengan barusan. Kemudian identifikasi fil-fil yang akan menjadi kunci. Artinya dari data siswa itu harus ada tabel kuncinya yang disebut dengan primary key, ada kuncinya. Kira-kira kunci apa? Kenapa harus ada kunci? Karena tidak tertukar dengan data-data yang lain. Bagaimana? Karena tidak tertukar dengan data-data yang lain. Nah, agar tidak tertukar dengan data-data yang lain. Jadi
Paham ya cara membuat tabelnya? Barusan kan kita sudah belajar. Masih ingat tidak materi yang barusan kita pelajari? Ingat semuanya, iya? Bapak tanya gimana? Saya tanya ya. Boleh ya? Kita barusan belajar apa? Belajar apa barusan? Data. Apa saja yang berkaitan dengan basis data? Ada yang menjelaskan satu-satu? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan fit? Apa fit? Ada yang bisa menjelaskan? Istiana? Ayo Istiana. Apa yang menjelaskan fit, Istiana? Berdiri dulu Istiana. Misalnya seperti nomor barang atau nama barang, maka yang dipaparkan dalam fit tersebut harus yang berkaitan dengan nomor barang dan nama barang. Itu yang disebut dengan Fit. Jadi fil itu harus berkaitan dengan isi dari filnya, ya. Nama filnya harus berkaitan dengan isi filnya, seperti itu. Terus, Ila, apa lagi barusan yang kita pelajari? Rekod dan tabel. Apa yang akan record, Ila? Rekod adalah kumpulan file yang lengkap dan biasanya dihitung dalam satu barisan. Contoh. Contohnya seperti yang ada di materi tadi, penjualan, faktur, kode barang, dan ini apa ini? Kiti. Kuantitas. Jadi yang termasuk record adalah F-strip 001 atau sama dengan isinya, isi dari faktur dan kode barang, yaitu kumpulan yang biasanya dihitung dalam satu barisan. Ngerti? Itu namanya record. Isinya itu adalah record. Kemudian apa lagi? Tabel. Siapa yang menjelaskan tabel? Kamu? Tabel yaitu kumpulan dari beberapa record atau fit. Kumpulan dari beberapa record atau Fit. itu namanya Tabel. Setelah ada tabel, baru nanti akan ada data. Seperti itu, ya. Ya. Oh ya, tadi juga dijelaskan tentang susunan daripada database. Susunan terendah itu apa tadi? Karakter. Selanjutnya, terus berikutnya record. Terus tabel. Dan terakhir database. Itu adalah susunan daripada database. Ya, terima kasih. Selanjutnya, materi ini telah disampaikan. Bapak mau memberi, saya kasih tugas untuk kalian semuanya. Perkelompok ya, nanti perkelompok. Ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 orang. Ya. Kalau tiap kelompok 2 orang, berarti ada berapa kelompok? Ada 6 kelompok. Oke, baik, berarti 6 kelompok. Setiap kelompok mengerjakan satu tugas. Nanti kerja sama, ya. Ini kelompoknya yang ini. Kamu dengar? Ini ya, nanti lah. Jangan lupa. Yes. Ini Saro. Dan
dapat 3 berarti. Ya? Ya. Ya, itu nanti dikerjakan. Yuk sekarang kita kembali ke komputernya masing-masing. Pindahkan kursinya. Lain database. Itu di berapa ini? Isi kolom-kolom di fill name dengan data, tipe, keterangan. Pak, tabel name-nya di tabel itu mau dikasih nama apa, Pak? Dibuka dulu bukunya Tila. Dan selanjutnya Tapi ini yang di depan nih, buka dulu. database Anak atau nama anak. Buat apa saja yang berkaitan dengan itu. Kira-kira apa saja? Kalian kan bisa menentukan kan? Oke, coba nih. Ada 3. Kemudian ada cara tadi anak buat formnya, ada tombolnya. Mana cara buat tombol? ada di desain itu Terus terus pilih command ya. Nah, pilih command. Terus ada berapa tombol tadi yang dibuat? Ada 3 tombol. Tombol apa saja? Tanpa data, hapus data. Bagus, berarti sudah bisa mengembangkan sendiri ya. Terima kasih ya. Kan, alhamdulillah semuanya bisa membuat tabel. Bahkan tadi sudah ada yang bisa buat form dengan tombol-tombolnya. Itu bagus. Berarti ada peningkatan. Kalian sudah bisa mengambil informasi sekalipun tidak Bapak ajarkan sebenarnya itu tombol. Tapi itu bagus, ya. Terima kasih. Sebelum ini ditutup, kami harap nanti anak-anakku sekalian mempelajari untuk materi berikutnya ya. Ya. Ya, di bukunya materi kelanjutannya untuk persiapan minggu depan. Ya. Sebelum ditutup, saya minta agar ketua kelas untuk membaca, untuk memberi doa. Dipersilakan ketua kelasnya. Marilah sebelum pulang kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi wa mu'minin al-Fatihah ya Allah. Ya Rabbi irhamni bi husni
warahmatullahi taala wabarakatuh.